Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Ketua MUI Desa Jaya Mulia yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Haji Sakda, Bapak Narsia yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada panjenenganipun akhinal kiram Promo Kiai Saroji, Bapak Kiai Nardi yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunipun. Kepada sedaya para kiai, para ukhtinal karimah ibu nyai ingkang boten waket kalau sepat asma kalimipun saestu boten mirangi ras takzim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunejeh ingkang tahati hormatan. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kroya, wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang wakili, Bapak Kapolsek atau yang wakili dari sektor Kecamatan Kroya, ataupun Bapak Danramil dari Koramil Kecamatan Kroya, ataupun Danramil dari Kecamatan Kroya, dari Kecamatan Kroya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Jaya Mulia, wabil akhos kepada Bapak Rustani selaku Kepala Desa Kuwu Jaya Mulia saha ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Jaya Mulia. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan menambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar DKM dan keluarga besar Yayasan Al-Hidayah. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar DKM dari Masjid Al-Hidayah, Yayasan Nurul Huda selalu diberikan, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, dan ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara, panjenenganipun Bapak Muhammad Amin dan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Nurul Huda, yang mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jamiah Masjid Nurul Huda selalu diberikan ghirah semangat ibadah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, diberikan sehat walafiat, diberikan mawaddah warahmah wasakinah. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wabil akhos kepada keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Jaya Mulia, wabil akhos kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser, Karang Taruna, Linmas, dan pemuda Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola di Desa Jaya Mulia yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada Jamaah Maulid Tiduror yang kami hormati. Tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang tansah berdiri jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lungguh lenggah geleasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiat Allahumma.
santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki sing bujang-bujang muga-muga cepet payu rabi sing duda randa enggal uli ganti sing tua-tua moga-moga cepet untuk rezeki enggal lunga kaji Allahumma para ahliya para donatur alhamdulillah panitia mangan pepaya dicampur tomat mangan gurame sambil berlayar panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya nyaranya mudah-mudahan seluruh para ahliya para donatur diberikan sehat panjang umur ingkang manfaat ingkang barokah para bapak haji bu hajjah para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi Muhammad. Kanjeng Nabi titip pesan ikhris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia kudu semangat gayuh barang ingkang manfaat wasta'in billah kalau ada masalah jaluk pitulungan karo Allah azza wa jalla. Jur Kanjeng Nabi titip pesan wala ta'jiz aja males aja beler aja sungkanan. Maka hari ini saya tadi diberikan satu kabar berita dari bapakku, ternyata warga masyarakat Rehobot, keluarga besar masyarakat Jaya Mulia, ternyata seluruh elemen masyarakatnya ikut berjuang untuk pengajian Rojabiah hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat warga masyarakat Rehobot, luar biasa sing keprok utangnya lunas kabeh. Mengenai banter ketara utangnya akeh moga-moga rezekine sing barokah kanggo ziarah Mekah Madinah bisa jadi bapak haji ibu hajjah amin Allahumma. Cek suara dulu karena banyak yang menghalangi kita, saya tidak bisa melihat sampai belakang. Ya Allah ya ayo nemen kejaki kaling-kalingan karo tukang syuting ya bu ya sampai belakang. Assalamualaikum. Wah, kalau yang pojok sana halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah kebagian snack buatan. Orang kebagian. Mula makate sing gasik. Gasik tetep ora kebagian snack. Alhamdulillah. Oh kebagian. Niki jamaah Rabu dari mana ini? Datang dari mana? Oh dari planet sebelah. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Ada lalat duduk di atas papan, tekannya telat tapi duduknya di depan. Misarwit pelem. Assalamualaikum. Iki ngajine kayak lagi piknik tamasya. Begitu indah dan syahdu nangis sarwit pelem. Alhamdulillah. Ini kalau ngajinya agak mendung-mendung begini, ngajine pansing suwe apa sedelat? Sing suwe. Sing sebentar apa sing lama? Lama sampai berapa jam? 4 jam. Ya Allah, kalau naik jam setengah telu, berarti pragatnya mengko jam pira? Jam 5. Ngajine rong jam setengah. Iku ngundang apa ngontrak? Bu ya Allah. Ngaji sampai rong jam setengah. Paku di desa Jaya Mulia anak kiai ceramah sampai jam setengah anak. Senyumnya Paku mencurigakan. Panjawab ora bukannya syukur dipilih mana. Jawaban anak katarang ngapusi mumpuni. Jadi ini saya mau tanya sama yang di Serambi Masjid. Assalamualaikum. Nang Jaya Mulia anak kiai ceramah sampai jam setengah anak. Kiai siapa itu? Kiai Rone. Yang kita nih ngaji sampai jam setengah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Masjidnya makmur, masyarakatnya subur. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Bahwa ternyata wong sing memakmurkan masjid adalah wong sing iman dumateng Gusti Allah, iman karo dina akhir.
nglakoni sholat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa, wedine namung dumateng Gusti Allah. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Saya ulang, pindah maring tengah maning. Bu, Bu, halo. Masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Sak preman awake kebak tato, lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ula, ndase nang ngisor kloget-kloget. Bentar, jenengan guyu-guyu apa? Kloget-kloget. Arane ula kloget-kloget kan mah lumbu. Awake kebak tato, tapi ternyata dikasih hidayah oleh Gus kalau manjing maring masjid mesti pakaiannya menyesuaikan. Minimal pakai celana panjang, minimal pakai kemeja. Masuk ke dalam masjid dia pun akan mengikuti, karena ternyata masjid adalah tempat yang paling demokrasi. Saya ulang. Masyarakat masjid adalah masyarakat yang demokrasi. Bukti nyata, siapapun kita boleh jadi makmum, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Tak ulang. Siapapun kita boleh jadi makmum sholat berjamaah di masjid, tapi tidak setiap kita boleh jadi imamnya sholat. Karena imamnya sholat ada aturan, imamnya sholat ada syaratnya. Maaf, kita yang masyarakat walaupun non sewu, entah niku buta, budek, sugih, ayu, miskin, kabeh boleh manjing maring masjid derek sholat berjamaah, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Maka manjing maring masjid bae anak adabe, yang jadi petani manjing masjid nyopot serendal nih, sing jadi bakul masuk masjid nyopot sandal kul, sing jadi RT manjing maring masjid nyopot sepatu teh, sing jadi RW manjing maring masjid nyopot sepatu we, sing jadi carik manjing masjid nyopot sepatu rit, sing jadi kuwu manjing masjid nyopot sepatu sing jadi lurah manjing masjid nyopot sepatu lur, sing jadi bupati manjing masjid nyopot sepatu ti, sing jadi gubernur manjing masjid nyopot sepatu nur, sing jadi menteri manjing masjid nyopot sepatu tri, sing jadi presiden manjing maring masjid ya nyopot sepatu. Siapapun kita boleh manjing maring masjid, siapapun kita boleh jadi makmum nang masjid, tapi tidak setiap kita boleh jadi imam. Kenapa? Imam masjid dipilih karena syarat. Syarat yang pertama, imam salat jamaah dipilih karena fasohahnya, fasih gone maca Quran. Maka anak makmum lebih fasih bacaan Qurannya, ku bermakmum kepada imam yang cedal, maka makmum sing bacaannya lebih fasih gak sah sholat berjamaahnya, karena ternyata bermakmum kepada imam sing cedal. Karena yang arane imam sholat jamaah dipilih karena fasihnya, sanad ilmunya jelas, mondok di mana, pesantrennya di mana, dapat ijazah atau tidak. Imam di masjid ada syaratnya. Yang kedua, dipilih karena alimnya, amilun bil ilmi, punya ilmu diamalkan, punya amal diilmuni. Maka arane
seorang imam sholat jamaah iku kudu bener-bener punya ilmu yang mumpuni, bukan mumpuni yang ini, mumpuni yang sono, yang ono, ilmunya yang harus mencukupi, ilmunya betul-betul harus yang luas, karena harus bisa jadi imam di dalam masjid, apalagi ngimami sholat berjamaah, maka dipilih karena alimnya. Kenapa harus begitu? Loh, halo, halo, assalamualaikum. Maaf ya Bu, yang ngajinya duduknya praktis, bokong yang lemprak, sikile atis. Ikhlas ya? Ikhlas ya Bu? Alhamdulillah, ini soalnya ngajinya sampai jam 5 sore. Ibu kalau ngajinya sampai jam 5 sore kuat? Sampai jam 5 sore kuat? Bapak ini sanggup? Oh bapak ini sanggup, ibu ini kuat, aku minum-minum. Nafsi-nafsi dewek-dewek. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Imam sholat jamaah, kenapa ada syaratnya? Karena maaf, imam sholat jamaah kudu tanggung jawab. Wis manjing waktunya sholat, berarti wis kudu makmurakan masjid. Mulanya udah dimulanya. Begini nih wong Cilacap ketemu wong Indramayu, harusnya mulanya dari mulanya. Tapi apa mulanya ya Bu ya? Mulanya nek nanggen pula arane marbot masjid loh Bu. Iku anak gaji dewek, anak bengkokan sawah. Nang kene anak pura ya Pak? Langka. Iya. Langka iku artinya orang anak. Orang anak. Orang ini. Kue langka apa durung anak? Langka banget. Nek langka berarti memang tidak ada sama sekali. Yes. Nek durung anak berarti pang anak cuma saiki durung dilakoni. Kan gitu. Anak sih ngejawab, kan imam masjid kudune kan ikhlas. Hello, apakah imam masjid orang butuh mangan? Mangan tumpang. Mak begini soalnya, nanggone kitab Nasaihul Ibad, antara muadzin karo imam sholat jamaah justru lebih mulia muadzin ketimbang imam sholat jamaah. Kenapa? Karena ternyata maaf, arane muadzin tukang adzan iku kudu ngerti waktu. Contoh nih, waduh jam 3:15 kimah kudu wayahe sholat asar. Akhirnya muadzin langsung mangkat mari masjid, langsung nyetel mic, dheweke langsung adzan. Iku mulyane muadzin, terpanggil ke masjid karena keikhlasan. Beda sama imam sholat jamaah, 11:30 wis krungu adzan. Imam masjid batin, ya Allah, iku Kang Edi adzan kasih nemben bukan tenda pan memeni pari. Lah Kang Edi wis adzan kasih nemen. Terkadang imam sholat jamaah berangkat ke masjid karena memang keterpaksaan, kadang-kadang sampai menggerutu. Inilah kenapa nanggone Nasaihul Ibad justru antara muadzin karo imam sholat jamaah malah lebih mulia, lebih utama muadzinnya. Pada intinya arane wong imam sholat jamaah harus orang yang berilmu. Ternyata kok anak bengkok, anak gaji dalam rangka apa? Niki kanggo bebungah. Wong sholat jamaah tepat waktu, kudune nyambut gawe lagi gawe batak. Halo, halo, kudune sedina bisa nyetak batak nanti 250, tapi karena harus sholat duhur, sholat asar tepat waktu, kan akhirnya jadi kepotong. Nah inilah kenapa arane marbot masjid boleh anak gaji, anak bengkok. Niku melakukan tempat pula Pak, langgar musola masjid itu kanggo marbote, kanggo DKI ini anak gajinya, tapi anak tapi nih bukan dari
ambil gaji duit kas infak masjid, bukan. Tapi antuke gaji arane imam marbot masjid adalah dari kesadaran jamaah yang pada sholat nang masjid, bukan dari kas infaknya, tapi dari kesadaran jamaah sing pada sholat nang masjid. Yang ketiga, ternyata bareng imam sholat jamaah ada kandidat sama-sama fasihnya, sama-sama alimnya, maka dipilih yang bagaimana imam sholat jamaah? Dipilih yang ketiga karena umurnya kenomen-nemen aja, ketua nemen ya aja. Langgar imam sholat tarawih kok kenomen, yang sholatnya gue imami kalau gigi papa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dolin amin, tulit-tulit dul-dul-dul, langsung salam. Umat-umat bener-bener ngacun aja di telunjuk pantahiyat, malah imamnya disalam. Anak makmum sing madep nengen, anak sing makmum sing salam madep ngiri. Akhirnya gue salam madep-depan bingung. Usapan dingin sing bener. Kenomen-nemen aja, ketua nemen ya aja. Lah imam salat tarawih umurnya 80 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Setengah 11 bunyi demi pragat. Maka enoman banget ya aja, ketua nemen ya aja. Artinya apa? Di masjid singkirane mampu secara fisik dan ilmunya enggak jadi imam sholat jamaah. Yang sepuh bukan berarti pensiun. Yang sepuh tetap derek sholat berjamaah dan lagi ngontrol sing enom lagi pada belajar mangku anak ing masjid. Maka inilah supaya masjid kita menjadi percontohan. Bini makmur masjid kita Nurul Huda. Amin Allahumma. Sama-sama fasihnya, sama-sama alimnya, sama-sama umurnya. Maka imam sholat jamaah di masjid dipilih karena apanya? Nek pada kembali. Maka yang keempat, syarat imam sholat tenggene masjid adalah orang yang tuhibbul ru'yah. Saya ulang. Syarat sing paling mentok nomor sekawan adalah tuhibbul ru'yah. Apa itu tuhibbul ru'yah? Yang paling dicintai oleh masyarakat. Jadi nek anak imam sholat jamaah nang masjid, kok dalam kelakuan sehari-harinya gak cuman fasih bacaan Qur'annya, tapi fasih dalam kegiatan dalam bermasyarakat, kelakuannya apik, kelakuannya bener, mesti disenangi karo tangga teparone. Maka dipilih yang nomor 4, tuhibbul ru'yah. Mana imam sholat jamaah yang paling dicintai masyarakat. Maka inilah masjid kita, Bu, sudah terbangun puluhan tahun. Maka mari masjid kita dimakmurkan bebarengan. Ada yang memakmurkan pakai duitnya, ada yang memakmurkan karena ilmunya, ada yang memakmurkan karena ikut sholat berjamaah. Ini namanya ikut memakmurkan. Sampai alhamdulillah, satu kehormatan bagi kami warga masyarakat Rehoboth bahwa tetangga dan saudara kita dari keluarga Nasrani saja ikut memperjuangkan pengajian hari ini. Inilah heterogennya Desa Jaya Mulia, khususnya di Rehoboth. Tetap saling guyup rukun. Sepeda mali tepuk tangan dulu dong buat warga Rehoboth yang begitu luar biasa. Satu kebanggaan karena tadi saya telah diceritani oleh Pak Kuwu sendiri. Alhamdulillah, walaupun heterogen masyarakat wonten ing Rehoboth, tetap dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, warga masyarakat pun selalu berjiwa sosial yang tinggi. Maka saya harap dan kami harap kita tetap jadi orang yang manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk sekelilingnya. Amin Allahumma. Anu, ini sampai jam 5 sore kan? Iya, maksudnya saya meyakinkan dulu. Subhanallah, tuh kan airnya juga ikut setuju. Berarti airnya yang tadi yang nyemborot ikut sepakat kalau ngajinya sampai jam 5 sore. Berarti sholat asarnya jam berapa?
Jam 6. Setengah 6. Ya Allah. Berarti wong kene wong Jaya Mulia angger zuhur ke asaran, asar ke maghriben. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Salat adalah bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi khudurikum Bapak Camat Kecamatan Kroya, sesarengan Bapak AKP Rasito. Saya sampai apel dari Jawa aja udah senyum dari sini. Pak Haji Rasito, ya Allah. Tahun kemit selite kuning, dia pamit saniki ketemu mandi. Sugeng rawuh, oh ya tepuk tangan boleh. Sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ada beliau Bapak Camat Kecamatan Kroya, sesarengan forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kroya. Alhamdulillah Bapak Camat, semoga mohon izin Ibu boleh diberi jalan ya Pak Camat kami lungguh oje juga rawuh Pak Camat. Oh ya Bapak AKP Rasita, oh belum AKP, baloknya masih 2, nanti pulang dari sini baloknya langsung 3 Pak. Gak usah balok-balokan, malah pakai mawar aja langsung ompor. Alhamdulillah. Baru ada kiai langsung dibalang jeruk, ya Allah. Pak Haji Rasita sugeng rawuh. Alhamdulillah Pak Camat. Ngapunten sangat iki Pak Camat, Pak Kapolsek, saya agak kegasikan ini. Saya yang kegasikan apa Pak Camat yang telat nih? Oh, dua-duanya saya kegasikan, Pak Camat yang telat, ya Allah. Gak mau mengakui kesalahan Ibu. Gimana? Iya, saya juga datang di sini gasik Pak. Saya diumpetin dulu sama panitia. Saya diumpetin di rumahnya Pak Edi tadi. Saya datang di sini jam 1:30 Pak. Malah sampai di rumah sakit Mitra. Mitra Sehat itu jam 1, jam 13.00. Cuma kan tahu sendiri, Kroya itu jalannya bosok. Tadi sudah ada penjelasan tenang Pak Camat, Pak Kapolsek. Saya tidak akan menelanjangi Anda. Apa? Tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa jalan yang bosok tadi adalah perbatasan, bukan mutlak jalannya Desa Jaya Mulia, tapi ada tetangga desa kita, begitu ya. Sebenarnya tadi saya diniatkan oleh panitia untuk muter, nggak lewat jalan yang bosok PU itu tadi, tapi katanya kalau muter malah 6 km jauhnya. Maka kita untuk menghemat waktu saya ikhlaskan. Baru aja makan pentol bakso saya, sampai bakso dalam perut aja ikut goyang Pak. Begini, kita masyarakat boleh kritis tapi yang logis. Apa itu kritis logis? Jangan hanya sekedar kita menyalahkan, tapi mari kita cari solusi bersama. Contoh begini, Anda mau ngeritik umpamanya baik ataupun Pak Camat, silakan, tapi disampaikan dengan rasa hormat dan tentunya dengan etis dan sopan. Contoh begini, Pak Camat, Pak Kuwu, itu jalan PU kok bosok terus ya? Itu dalam desa, dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam provinsi, dalam nasional, atau dalam bayi? Kemudian Pak Camat, kalau seumpama itu jalan kabupaten berarti tanggung jawabnya Pemda, begitu ya Pak Camat? Kalau jalan provinsi berarti itu adalah tanggung jawabnya dari provinsi. Kemudian kalau jalannya jalan desa berarti tanggung jawabnya Pak Kuwu. Beda jalan, beda wewenang Bapak Ibu. Bentar, jangan dikeprokin dulu. Yang lepeki darah baik, burung rampung ya aku cerita. Kok jalannya rusak terus? Apa karena memang tanahnya yang labil? Apakah memang karena di pertengahan sawah kemudian akhirnya konstur tanahnya bergerak?
Apakah memang muatannya melebihi kapasitas? Apakah memang ini jalan yang harusnya jadi tanggung jawabnya siapa tidak bertanggung jawab? Kemudian jangan hanya asal menyalahkan. Jadi mari panjenengan boleh kritis tapi sampaikan dengan etis. Berarti itu jalan tanggung jawabnya siapa Pak Camat? Tanggung jawab kita bersama katanya, ya Allah. Apakah kita danani jalan harus ikut patungan semua? Patungan seliteran. Nggak apa-apa sih. Untung saya dari pengajian tadi kecamatan Patrol, saya memang lebih awal. Cuma mampir sebentar, tadi jam 12 pas zuhur, saya langsung pindah ke sini karena memang dari panitia memang sudah memberikan tahu jalannya agak rusak. Saya ngebuatin jalan agak rusak. Ini mah rusak berat ini. Maka yang terpenting kita mendoakan para umarok kita, khususnya Pak Camat, Pak Kades, dan forum komunikasi pimpinan kecamatan mampu menyuarakan apa yang jadi kepinginan dari masyarakat. Minta solusi. Ternyata Rehobot memang kampung terpencil ini judulnya. Saya ngebuatin ini kampung aduh nemen ya lewat Bulak Sabin sing ake sawah. Tapi bareng masuk di sini, masya Allah, tetap warga masyarakat Rehobot, masyarakat yang gede syukurnya. Sepeda lagi, tepuk tangan dulu dong buat warga Rehobot, luar biasa. Saya ikut bangga sampai di sini, alhamdulillah. Begitu Pak Tasita, awal saya ketemu maning. Tapi hari ini lebih syukur ketimbang biasanya Pak Rasita, alhamdulillah ya Allah. Dulu ketemu dalam bacaan gimana? Oh nggak ada. Saya senang Pak kalau ada abdi negara, seorang polisi TNI mau datang di pengajian, berarti beliau adalah TNI dan polisi yang loyal kepada masyarakat. Santri lulus dari pesantren bisa daftar ke kepolisian, syaratnya hafal 6 juz. Saya yakin Pak Haji Rasika masuk ke kepolisian karena memang prestasi hafal 6 juz. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak Camat juga hadirnya. Jujur saja kami masyarakat itu paling bangga ketika kami ada pengajian kemudian dihadiri dengan para umarok kita, sehingga kami merasa oh berarti kita memang betul-betul masyarakat selalu dimonitor oleh para umarok kita. Mudah-mudahan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Babinsa mewakili Pak dan Ramil dan forum komunikasi pimpinan kecamatan Kroya selalu diberikan sehat, panjang umur yang manfaat, yang barokah, dijauhkan dari sifat yang dolim, mampu memakmurkan masyarakat Kroya, makmur dunia akhirat ya Allahumma amin, Allahumma. Kembali lagi, tadi lagi ngebahas apa ya Bu ya? Imam masjid. Ya benar, masjid adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang manusia. Maka saya sampaikan, Rojab adalah ulang tahunnya sholat. Kenapa Rojab adalah ulang tahunnya sholat? Dan kalau sholat diulang tahuni, pertanyaannya berapakah umurnya sholat? Ternyata sholat sudah berumur 1400 tahun. Tuan memang ya Bu. Saya ulang, umurnya sholat 1400 tahun. Bagaimana cara ngitung umurnya sholat? Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj ke Sidratul Muntaha tercatat pada tahun 621 Masehi. Kalau sekarang tahunnya 2023 dikurangi 621, maka sama dengan 1400 tahun. Itulah umurnya sholat. Kalau Rojab adalah ulang tahunnya sholat, berarti artinya kita yang sudah sholat dari rokaat ke rokaat supaya tambah taat. Yang belum sholat, ayo dan gagean taubat dan lakoni sholat. Maka sholat adalah wahyu saking ngarsane Gusti Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Jadi wahyu itu mukjizatnya Gusti Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Tapi ada di dunia ini disebut ilham. Ilham adalah makhluk yang dipilih oleh Gusti Allah sebab ditresnani,
dicintai oleh Gusti Allah. Tapi ada yang disebut iklam. Apa itu iklam? Iklam adalah manusia pilihannya Gusti Allah. Contoh Pak Ku Jaya Mulia, mohon izin Pak Ku, dulu pas lagi nyalon calon Ku di desa Jaya Mulia ada berapa Pak Ku? Ada 3. Dari 3 calon Ku di desa Jaya Mulia, kenapa panjenenganipun Bapak Rustani yang dijadikan Ku di desa Jaya Mulia? Berarti Pak Rustani diberikan iklam, dipilih oleh Gusti Allah. Dari beberapa PNS, kenapa panjenenganipun Bapak Camat Kroya hari ini mampu untuk duduk di singgasana Kecamatan Kroya? Beliau berarti dikasih iklan. Dari ribuan PNS, beliau dipilih untuk jadi camat, dikasih iklan, dipilih Bu. Tapi ada makhluk dikasih ilham. Kalau makhluk berarti nggak cuma manusia, tumbuhan pun makhluk, hewan pun makhluk. Ternyata ada hewan dikasih ilham oleh Gusti Allah. Apa? Salah satunya ngendikane Allah, wa auha rabbuka ilan nahli. Ada hewan namanya tawon alias lebah dikasih ilham oleh Gusti Allah. Padahal maaf, hewan itu punya konotasi negatif. Orang kalau kelakuannya kayak hewan berarti melampaui batas. Contoh nih, anak wong tukaran ngomongnya kasar, pancen arane watek wis angel dipetek. Kelakuannya wis melampaui batas persis kayak hewan, berarti kelakuannya itu udah rusak berat gitu. Tapi ternyata anak hewan dikasih ilham. Dia dipilih sebab dicintai oleh Gusti Allah. Bahkan hewan ini kelakuannya malah disuruh ditiru sama manusia. Salah satunya wa auha rabbuka ilan nahli, tawon lebah dikasih ilham sekelakuannya supaya dicontoh oleh manusia. Kenapa kudu dicontoh? Pertama, sifatnya tawon adalah punya perut yang selektif. Apa itu perut yang selektif? Perutnya kalau diisi makanan, tawon itu menyeleksi apa sing manjing maring weteng ge kudu barang sing sae, supaya keluar pun adalah hal yang sae. Mulane arane tawon hanya mau minum makan dari sari putiknya bunga. Kalau bukan sari putiknya bunga, tawon nggak mau ngisep, tawon nggak mau minum, tawon nggak mau makan. Maka saya nggak pernah lihat ada tawon nangan tahu. Langka Bu. Arane tawon jelas minumnya putih kayak kembang. Tawon makannya sari neng kembang. Maka diproses di perut pun baik, keluarnya pun manfaat. Gak cuma baik tapi manfaat. Demikian pula kita manusia. Hari ini kita peringatan Isra wal Mi'raj adalah kita diingatkan apa yang masuk ke dalam perut harus yang halal dan thayyib. Kenapa? Karena yang dimakan oleh kita sangat mempengaruhi sifat, kepribadian, bahkan kelakuan kita sehari-hari. Bu, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Haram itu dibagi 2. Ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi adalah haram dari asalnya. Haram li dzatihi adalah haram dari zatnya. Tulis. Bu, Bapak buka apa enggak? Ah, kebiasaan. Sebelah tengah sini. Assalamualaikum. Oh, Ibu Haji bawa buku, terima kasih. Yang belakang, ibu-ibu bawa buku napa mboten? Ya Allah, ya bisa apa-apa. Bapak nih. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku napa mboten? Mboten. Bawa pulpen napa mboten? Bawa pulpen pentut. Salah krungu apa salah takon? Ulangi. Bapak-bapak ngasto buku napa mboten? Mboten. Peta pulpen mboten? Orang gawa buku tapi
buka pulpen. Mana pulpennya? Dalam kejagongan. Pulpennya kejagongan. Wah, kalau begini pikiran saya nggak nyandak. Sing orang gawa buku pulpen tidak masalah. Saya tidak ada niatan pulang, tapi niat kita eling kinelingan. Begitu nggih Bu? Haram lidatihi, haram dari zatnya. Maaf, contoh ya, daging babi, daging anjing, minuman beralkohol, itu namanya haram dari zatnya, dari asalnya. Tapi ada disebut haram li ghairihi, yaitu haram dari faktor eksternal. Contoh, daging sapi itu halal buat kita umat muslim, tapi ternyata beli daging sapinya dari hasil duit nyolong, maka itu daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Kenapa saya ngomong begini? Maaf, saya mau tanya, sodakoh saya napa mboten? Saya, tapi sodakoh ternyata hasil dari sodakoh adalah dari duit korupsi, itu ibarat wudhu tapi nganggo banyu wuyuh. Sah napa mboten? Sah napa mboten? Mboten sah. Contoh lagi nih, Bu, anak ngaji di pesantren, saya napa mboten? Saya, tapi buat modal anak ngaji di pondok kok dari hasil duit nyolong, maka maaf, gak bisa menjadikan anak soleh dan soleha. Jadi anak pun di pesantren, anak ngaji, anak golek ilmu, itu semua dipengaruhi dari bagaimana orang tua cari rezeki. Jangan sampai kita cari nafkah, ternyata dari hasil minteri hartane wong, bodoni karo wong. Disebut apa? Kata Nabi, toma minan nas, wong seneng ngakal-ngakali harta orang lain, kena bendu, kena azab saking ngarsane Gusti Allah. Siapa? Rentenir, tukang rolas na duit, tukang manak na duit, toma minan nas. Sholat sih sholat, 5 waktu nggak ketinggalan, tapi jadi rentenir. Ana wong kene kayak itu. Luih isora sholat jadi rentenir. Ya Allah, dudu wong kene kono. Misalnya ngitado. Bu, halo. Wong nembung utang berarti tandane lagi butuh. Wong nang Islam boleh utang tapi pakai akad yang jelas. Nek utang berarti untuk memenuhi kebutuhan primer. Jangan sampai arepan plesir ndadak utang. Karena mau kegedean gengsi. Iya, healing itu perlu buat kesehatan mental. Tapi nek hanya untuk healing kok sampai utang. Iki wong kegedean gengsi. Nek duit cash belanjane maring Alfamart, tapi angger ngutang maring warunge tanggane. Anak wong kene kaya iku. Oke. Mangkat apa ora wonge? Wong nembung utang iku tandane lagi butuh nemen. Nggo ngucapan utang be perlu mental, Bu. Bareng wis ngomong pan utang sing ditangi ngucap, ngapunten ya Bu, lagi langka duit. Ih, mundure gue isine luar biasa. Lah ana wong lagi njaluk diutangi, tandane lagi butuh. Lah kok malah rentenir sengaja duitnya kon pada mana? Nembung utang 10 ngampane mung sangat, nyarutange kun 15. Ana wong kene kaya iku? Anjuk wonge tomak minan nas. Ngakal-ngakali dunyane wong dibentuk nang Gusti Allah. Nauzubillahi min. Jadi petani curang maring sawang gawa pacul nampingi galengan pacul menangi patok-patoke dijejeg. Sawah tanggane nyuti dheweke ngambani. Ana wong kene kaya iku? Tomak minan nas. Petesi pendul, petesi nembe
tebas-tebasena. Lamun silamun kembange pete dadi pete temenan, narane pendul kembang pete kudanan setitik ambrol kabeh. Si kembang ditebas-tebasna tomak minanas. Dadi bakul curang nimbang pelem sekilo kudune 10 ons, mung 9 ons tomak minanas. Pelem wis bosok di sukna tengah. Sing ayu-ayu sing apik-apik nang pinggir ben sing bosok melu payu tomak minanas. Kula ke asline 8.000 ngendikane 10.000 wis ngapusi karo sing tuku golek batikake yen tomak minanas. Digaji nang masyarakat, dipilih nang masyarakat, jam 8 isuk kudune nang kantor melayani masyarakat, mas setengah 10 isuk ke sini dan kopi nang omah tomak minanas. Duduk kuwu kene kuwu kanan. Aku jangan tersinggung Pakku, saya ngaji mah gak singgung-singgungan. Saya bukan orang sini. Orang sindir menyindir kan karena saling kenal. Wong nyindir iku karena saling kenal. Lah kula kan dudu wong kene. Sampeyan kenal kali kula namung sebatas. Jadi saya nggak ada pengajian buat singgung menyinggung, nggak ada. Tapi saya menyampaikan hak di sini. Maka kita manusia disuruh nyontok hewan yang dikasih ilham. Siapa? Tawon. Perutnya selektif. Mangane bersih, metune apik, metune manfaat. Yang kedua, tawon punya sifat ternyata harga diri nomor siji. Apa semboyan prinsipnya tawon? Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Mantep bener. Apa artinya? Tawon tidak mungkin ngentuk terlebih dahulu kalau nggak diusili dhisik. Kula ulang. Tawon nggak mungkin dia ngusik kalau nggak diusik terlebih dahulu. Contoh nih, arane tawon ikut tepat sasaran, nggak pernah salah sasaran. Anak bocah bujang 5 lagi melakukan angkarangan, salah sijina nasi musil, balang watu maring sarange tawon. Sekali tawonnya metu, orang mungkin sing duber iku sing ora nyerampang. Justru sing duber mesti sing balang watu dingin. Duber nganti tekan ngendi bae. Kok umpetan kemelam nang jero kali dinteni nganti metune. Prinsip tawon harga diri nomor siji. Lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Tawon ngentupe lara, tapi karena prinsipnya adalah kalau nggak diusili terlebih dahulu nggak mungkin dia ngentut. Saya nggak pernah lihat ada tawon karo tawon nutup-nutupan. Ngentupnya memang lara, tapi sesama tawon nggak saling ngentup. Bayangkan, halo, tawon karo tawon ora pernah nutup-nutupan. Walaupun dia punya harga diri nomor siji, lo asik gue santai, lo usik gue bantai, sesama tawon gak ada yang saling menyerang. Kenapa? Tawon punya prinsip al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Sa apik-apike wong muslim, muslim sing kuat adalah muslim sing jaga perbuatane lan jaga lesane. Nek dientuk rasa lara, ora usah ngentuk karo wong liya. Nek diomong lara, ternyata kok atine sakit, ya ora usah ngomong Allah karo wong liya. Nek dijiwit rasa lara, aja jiwit karo wong liya. Kita hidup bertetangga paling susah jaga lesan sama jaga perbuatan. Betul? Leres? Ayolah kita sesama muslim punya prinsip aib tetangga adalah aib kita sendiri. Jangan sampai tanggane susah dheweke bungah, tanggane bungah dheweke susah. Tanggane tuku tanah dheweke atine owah. Tanggane bangun dheweke bingung kelabakan. Tanggane tuku motor dheweke langgane jontor.
Kalau itu kulkas tuku mas dheweke atine. Maka pengaji melalui lutik-lutikan karo sebelah. Yuk, dalam di sebelah. Tangannya bakar gelang ya ini ya. Gelang sikile. Nanti sikil digelangi ya ini ya. Tunggu tangannya gelangan bela-bela kukur-kukur kayak. Sudah jaga mau nyambung merasa heran. Terus si buat tangannya bakar gelang. Kudu mas asli. Tanggane kena musibah malah seneng. Tanggane kena anak masalah malah dheweke keprok. Mulai keprok ora karo tangan ora karo sikil. Ini kan nggak menggambarkan orang muslim, Bu. Sesama muslim harus kita saling menjaga. Memang paling susah jaga lesan namanya di masyarakat. Apa maning mah perek-perekan kayak iku gue. Nanti ngentut be mantul. Maka kita mau muslim kudu pakai prinsipnya Kanjeng Nabi. Di dalam kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Yang iman sama Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah senang memuliakan tetangganya. Pertanyaannya, siapa tetangga kita? Tetangga kita 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda. Itu tetangga jenengan. Masak sayur enak, harumnya sampai kecium oleh tetangga sebelah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Halo, halo. Kuah cara orang sini disebut apa? Sayur. Banyu. Jangan. Banyu. Jangan. Banyu. Cara Cilacap arani dudu alias kokoh. Cara kene banyu jangan. Banyu jangan. Masak sayur enak, harumnya sampai kecil mama tetangga sebelah, dibanyakin banyu jangan nih. Ini bukan saya yang ngomong, ini saya menyampaikan apa yang jadi prinsipnya Kanjeng Nabi. Kenapa diperbanyak banyu jangan nih? Supaya tangga teparo pada melu kerasan kabeh. Prabu mari ngomae, Bu masak apa? Iki anak wadonku lagi belajar masak, tapi ngapurane ya iki mung banyu jangan netok. Sampean bilangnya cuma banyu jangan, tapi dalamnya isinya daging kabeh. Iku prinsip orang bertetangga. Kalau mau ngasih jangan punya sifat sombong. Gimana mau ngajak seduluran datang aja udah sombong. Ngasor bukan berarti asor, ngalah bukan berarti kalah. Justru orang yang mampu menurunkan egonya, andat asor dia tawadu, dia menang mungguin Gusti Allah. Kenapa? Dia mampu ngontrol emosi, dia mampu untuk menurunkan egonya. Jenengan pan aweh kan mulia derajate, laku tekan namun ngomong dengan andat asor tawadu. Iki ngapurane yang mau banyu jangan netok, jebule dalam itu isinya daging kabeh. Ini kan mampu menurunkan nafsu panjenengan, menurunkan ego panjenengan. Mulia banget deh nang di mata Gusti Allah. Maka ya pancen susah, Bu. Tapi ini kita bermasyarakat paling susah jaga perasaan. Duwe wit-wit pelem oyote nang gone tanah sampean, tapi godhonge ngeyombyok maring tanah serambi omahe tanggane. Ora mawi diperintah, iku wit pelem ditutui. Pengertian dong. Musim udan talange sampean memang nggone gendeng omahe sampean, tapi talang banyune sampean nek udan banyune banjiri maring tanah tanggane. Orang mau diperintah talange didandani gawe selokan dewe. Pengertian dong. Dewi wit sawo oyo denanggone tanah sampean, tapi sawone muwe gede mentolo akeh. Ora ketang sitik tanggane kon milu nyicipi. Pengertian dong. Jenengan kenduri selamatan tangga adoh bedi
duwe hajat tangga perek usahanya tukang tenda makan jeneng lagi duwe hajat ya tendane tangga sebelah yang dikanggung nenang hajat yang jenengan pengertian lagi bangun omah tetangga perek usahanya dadi kuli bangunan maka tangga perek kok milu nyambut gawe umah yang jenengan pengertian bapak-bapak nang pojok ngomong mumpuni gare ngomong ya kepenak bisane tanggane perek orang kok nyambut gawe bangun omahku langgone kerja bela kasih rajin podal patel kabeh kun dikanggo kena kalau memang hasil kerjanya kurang baik undang tukang profesional dari tempat jauh boleh tapi tetangga perak tetap dikon nyambut gawe kerja bangun omai sampean orang kita dadi kuliah aduk kenapa? Jaga nama baik anda di masyarakat dan menjaga bermasyarakat yang baik nanggone warga bojone kuli bangunan kudu lebih pengertian karena sing lanang agi kerja bangun omai sebelah anaknya jangan dimilung intil bapaknya kerja anaknya ngintil mesti ngintil pas lagi medangan lamun si lamun si ngerjak nawong sugih duit wong awe wedang panganan bepas-pasan bapaknya kerja anaknya ngintil pengertian Sallu ala Nabi Muhammad. Bermasyarakat paling susah udah jaga perasaan, jaga lesan. Maka prinsipnya tawon nek dientuk rasa lara ya rasa ngentuk karo tawon liane mulane sesama tawon langkah si entuk-entupan betul? Kita pun begitu sesama muslim nek dijiwit rasa lara hajan jiwit karo wong liya masa malah menungsa kalah karo tawon orang tawon ngasih contoh sing apik hidup bermasyarakat. Mari kita saling jaga perasaan, jaga lesan. Anu ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ini saya memastikan, khawatirnya saya asik ngomong malah ditinggal turu. Kan mana orang panitia aja nunggu saya ngundang sampai setahun ya Pak? Setahun masa sampai sini malah ditinggal turu. Yang ngantuk nikmat, tapi kan ngantuk kan kebangetan. Gedang klutuk godongnya sengkleh, wong ngantuk labene ndop. Gedang klutuk dipangan nguler, wong ngantuk mangakaro. Ini biar nggak ngantuk, kita sholawatan doa rojak dulu ya Bu ya. Ini pertama, bentar jangan gugupen. Ya persiapan biar nggak ngantuk sampean. Iya. Oh gimana snack ya yang bisa apa? Dilanjut dingin. Begini, sambil rebananya persiapan, ini ada titipan amanah dari panitia. Agak panjang amanahnya, tapi wajib saya sampaikan. Mohon izin Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Tu, Bapak Ibu Kiai semua. Ini ada titipan amanah dari panitia. Mumpuni, widih kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni pisan nih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga Blok Rehobot Desa Jaya Mulia, khususnya Jamaah Masjid Nurul Huda. Salayose, setendane, sepanggungnya, sekembang-kembangnya, serebanane, seseneke, seamplop-amplop yang mumpuni. Iya aku ngerti, rasa dijelas-jelasin nak. Kabar buruknya untuk ngisi kotak infak sodako jariah, duit kotak infak sodako jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, panditariki sodako Bu. Ngapunten pisan, nek disuwuni sodako jariah, kira-kira ikhlas mboten? Betul? Temenan? Kalau ikhlas niki persiapan dulu, tapi jangan salah ya, ini kotak infak bukan untuk nambahin amplop mumpuni.
Ini infak jariah, panitia bilang adalah untuk kemakmuran dan kemaslahatan Masjid Nurul Huda. Jadi sepindah malik untuk kemakmuran masjid, maka persiapkan sedekah terbaik Anda. Yang terpenting jangan memaksakan, sing penting ikhlas gitu ya Bu. Tapi sesuai kemampuan, mangga ibu-ibu ngerogos sak dompet, seorang gawan dompet hutan dingin karo sebelahnya. Bapak-bapak silakan ngerogos sak katok. Pak Gaji sarungan berarti ora katokan. Jadi sara papa sara gorogoe. Sesuai kemampuan. Yang jadi soang telurnya segede telur soang. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Yang jadi ayam telurnya segede telur ayamnya. Jadi manuk merpati endok bisa gede endok manuk merpati sing jadi manuk emprit. Orang usah memaksakan endok bisa gede endok soang. Kasihan bunga didobolen sesuai dengan kemampuan. Dah sekarang milih mau jadi soang apa jadi emprit? Mau jadi emprit apa jadi soang? Jadi soang mentalnya ibu, mentalnya wong sugih. Cita-citane pengen jadi soang, jadi angsa. Soang ndok sing ukurannya paling gede. Jadi duit ukuran paling gede 100. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk merpati 30, berarti emprit pira? 2000. Aduh nemen kaceke lagi ayam merpati 30 masa emprit 2000 gelangnya senengan tinggo kabeh ali-ali pating rentol sakeong-keong ya masak awe sodakan murong ewu minimal jadi manuk emprit kaji lah kayak ibu. Tapi dimulai dulu dari saya. Mumpuni juga kudu ngasih sodakoan. Nanti kalau saya nggak ngasih sodako tersiar kabar katanya mumpuni Ustazah Jarkoni bisa ngajar orang bisa ngelakoni. Dimulai dulu dari saya kotak infak sodakonya. Berarti ini mau ditarik sekarang atau tahun depan? Tahun depan. Sekarang apa tahun depan? Sekarang nggak punya kotak infak tapi punyanya sorban. Ya udahlah sorbannya dipakai. Ini soalnya amanah dari panitia. Oh ya kardus boleh. Iya kopiahnya Mbak Haji juga boleh. Oh, berarti panitia belum persiapan. Soalnya begini, saya khawatir kalau pengajiannya kan nanti selesainya jam 5. Nah, panitia memang mau bilang kalau pengajiannya ada tarikan infak kalau sudah mau usai. Lah kalau udah mau usai malah setengah 6 baru narik infak kan repot Bu. Jadi ini di pertengahan kita ngaji ada kotak infak, sekotak-kotak lah. Sorban itu juga boleh Pak yang kuning. Oh kaos partai ya Allah jangan Pak. Mangga-mangga kotak infaknya bisa nanti gampang kita baca sholawat dulu. Oh ya belakang. Dari belakang ke depan, dari depan dulu sini Mbak. Waduh belum terkoordinir nih anak-anak ini PPNU. Monggo kotak infaknya muter, diwakili dulu dari saya. Ini yang jilbab ungu asisten saya. Walaupun asisten saya, tapi kan duitnya duit nyong. Ya wassalamualaikum. Oh iya kotak infak alias kotak air. Silakan Pak. Alhamdulillah subhanallah kembangnya langsung ditekapin Haji. Yang atas-atas matur nuwun. Itu udah dari saya Pak. Matur selawat sambil baca sholawat doanya bulan Rajab. Sallallahu Nabi Muhammad. Kotak infak tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien modal. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing boten maringi kebangetan banget sing apen-apen turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Kasih in ahsantum li anfusikum wong nandul sae mesti bakal panen sing sae. Allahumma hari ini Anda sodako berupa duit, nanti Allah mengembalikan kepada jenengan belum tentu berupa duit, tapi bisa berupa badannya sehat walafiat, kita soleh solihah, diomongin manut-manut,
bahkan keluarganya yang tentrem, lebih semangat ibadah. Itu adalah ganti dari sodako jenengan bentuknya duit, sodako sumbo nolak bala narik rizki yang bawa manfaat barokah. Allahumma, Allahumma. Ini karena semangat grup rebananya. Ini grup rebana dari mana? Dari tadi ya Allah. Ini mas saya sawer dulu biar tambah semangat grup rebananya. Ayah sama-sama mangga ya. Giliran nambah saweran gonin apa nih banter nemen. Langsung dimasukin sak. Ngapunten Pak Camat, Pak Ku, Mbah Yai, saya seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Ya sama-sama vokal sih, cuma kan kalau santri itu lebih kendawamkan sholawat, tapi kalau arane biduan ya boleh nafkah ya, cuma nggak semua biduan kambine seronok. Tapi kalau rata-rata arane biduan nganggo baju kurang bahan di Gunung Merapi kalau Gunung Merbabu ditonjol-tonjolna ana udel disogi celobong udara pakai rok mini rok pacet belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu numpak motor metata ya SMS max silit yang repek separuh. Cara berpakaiannya kalah karo buah nang pasar. Sekarang kan buah nang pasar malah pada pakai klambi. Betul? Buah nang pasar kelambenan bu. Apel kelambenan, jeruk kelambenan, buah pir kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah kiwi kelambenan, buah belimbing kelambenan. Aku mancing maring desa Jaya Mulia. Aku weruh niki anak nangka gori pada jaketan. Pakku itu tadi gorinya siapa Pakku? Apik nemen. Gori tewel pada jaketan. Berarti tewele wong Jaya Mulia tewele wong beriman. Lo ngerti syariat, ngerti aturan. Pertanyaannya kalau tewel pada jaketan apa tewele wong wadon ora dibrongsong? Maka hari ini saya bersyukur ada anak-anak santri. Ini TPQ, SD, MI atau apa ini gitu? SMK, alhamdulillah. Ada SMK, ada masjid, alhamdulillah. Ada? OTK-nya juga ada, alhamdulillah. Iya Bu Sartina. Oh ada madrasahnya juga, alhamdulillah. Saya ikut bangga, gedungnya udah ada, masjidnya pun semanding. Maka moga-moga mampu bersinergi untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Allahumma, Allahumma. Maka satu hal tadi Pak Ku menyampaikan, memang semangat jamaah sampai tetangga saudara kita dari Nasrani pun ikut merewangi. Merewangi bahasanya ku merewangi ya, membantu. Gara-gara Cilacap campurin drama ini jadi anak merewangi. Ikut membantu jalannya pengajian hari ini. Maka ada satu hikmah saya ngaji di sini, malah saya belajar ilmu dengan warga masyarakat di desa Jaya Mulia. Ibu-ibu yang gak kebagian kursi ini duduknya di serambi. Walaupun ibu-ibu tahu lokasi masjid dalam masih luas, ibu-ibu milih tetap di serambi. Ini bukan karena kepingin lihat merongos untuk nengukuni, tapi memang beliau-beliau muslimat pakaian itu paham ilmu. Salah satu di dalam keterangan kitab Adhkarun Nawawi bahwa wong mancing masjid itu sudah dianjurkan dalam keadaan suci berwudu. Kenapa? Karena menurut Nasailul Ibad, mancing maring masjid itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Tapi mumpun nih lo ngaku iki kan arane muslimat mancing masjid iki anu bukan mau sholat jamaah, mumpan yasinan iku pimen mumpune nek durung berwudu. Kalau niatnya memang ada acara ngaji di masjid, maka non sewu belum keadaan berwudu bisa diganti dengan membaca Baqiyatus Sholihah. Saya ulang. Begini menurut Nasaihul Ibad. Mancing masjid wudu niku supaya sedurunge sholat fardu niku melaksanakan sholat
nanggone tahiyatul masjid. Pokoknya setiap manjing ataupun harapan arane muslimatan ngaji rutinan sholat tahiyatul masjid dingin, tapi ternyata belum wudhu, maka bisa diganti dengan baca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iku arane baqiyatus sholihah. Jadi nek manjing masjid pangarep ngaji muslimatan durung duwe wudu, maka silahkan baca baqiyatus sholihah. Berapa kali? 4 kali baru sepisan, kurang pinten ayo bareng. Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 2 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sepina maning subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis disawer ora ditabuh. Wis mati ting papat ora ditabuh-tabuh. Ya Allah. Mau nampani tok ora langsung ditabuh kepimen iki arane grup-grupangan. Dalam ulang. Ting papat kok bilang maning. Saya esok maning sama ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab Azkarun Nawawi sapawonge manjing maring masjid sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Saya ulang. Di dalam kitab Azkarun Nawawi, barang siapa manjing maring masjid, dia ngobrol-ngobrol perkara duniawi, maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah ini. Di keterangan kitab Azkarun Nawawi hanya 40, enggak dijelaskan tuh. Apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun? Na'udzubillah min dzalik. Jangankan yang 40 tahun, 40 dina ibadah ora ditampa. Eman nemen Bu. Lagi kita ibadah beda khusyuk-khusyukna, sholat ditemenani, lalu nanti ibadah orang ditambah hanya gara-gara ngobrol babagan duniawi di dalam masjid. Maaf nih, kadang namanya ibu-ibu mancing ngaring masjid, lalu lebar sholat jamaah, mungkin naik bedurung diudari, wis lutik-lutik karo sebelah. Yuk, mengisi mulai hari saja. Kesirada mending anak sih lebih parah. Ingapurane ya Bu, tadi pas aku disamper mangkat sholat jamaah, aku ki lagi ngepel. Ya Allah, arane wong ngebangun zaman saiki orang cukup duit 500 juta. Apa maning zaman saiki material bahan larang-larang. Saiki granit, arane keramik, granit, kalau marmer, larang nemen Bu. Malah saya gitu tukang sedina bayarannya 1 seket, durung ngedangnya durung mangane. Apa manis saya ya Allah cek iku bilarang nemen Bu. Malah aku bangun durung rampung, durung pragat, umah ngarep iku wis nawani tanah. Masa ubine jaluk 5 juta 200 seket.
wis cerita dunia terus sekalian pamer. Nah iki menurut kitab Azkarun Nawawi ikut diarani menungsa ingkang ngibadai 40 ora ditampak nang Gusti. Na'udzubillahi min. Inilah kenapa yang menjadikan orang ngebangun masjid di tanah Jawa. Tanah Jawa kan gak cuma Jawa Tengah, Bu. Jawa itu ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta sampai Serang, Banten. Itu masih namanya Pulau Jawa. Gak percaya tanya sama Pak Camat. Berarti ini Indramayu insya Allah kaparingan berkah. Warganya juga banyak yang santri. Saya kemarin ngaji sampai perbatasan Indramayu Subang, Pak Kapolsek. Ternyata banyak muslimat dan fatayat di sana santri yang alumni dari Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Bahkan rata-rata arane nang Indramayu pada pesantren kabeh, Bu. Lo seneng dan kulo bangga. Tapi maaf non sewu ya, kalau di tanah Jawa orang ngebangun masjid udah dari zamannya para wali. Langgar masjid, panggok, musola, justru antara ruangan dalam inti sama serambi masjid justru malah lebar serambiknya ketimbang di dalamnya masjid. Ini ciri khasnya di Pulau Jawa. Kenapa? Karena meminimalisir supaya kita ketika ngobrol tidak di dalam masjid, tapi kalau musyawarah itu lebih di teras di serambi masjid. Kenapa? Maaf ya, contoh nih, pengajian hari ini memang bagus Pak, tapi musyawarahnya saja itu memerlukan arane kumpulan. Kadang maaf ya, beradu argumen punten. Namanya banyak orang, pikirannya banyak, pasti tentu prinsipnya juga banyak. Maka ngobrolnya di serambiknya, di teras masjid. Contoh begini ya, ada bendahara pengajian. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara ingin menyampaikan laporan keuangan untuk pengajian kita besok. Alhamdulillah untuk pengajian besok kita sudah terkumpul dana 40 juta. Alhamdulillah Pak Bendahara, akhir nemen niku. Iya, iki yang 30 juta adalah swadaya dari masyarakat, yang 10 jutanya ini alhamdulillah ada dari donatur umpamanya. Alhamdulillah. Lah itu 40 juta kira-kira panggung apa bae ngisuk. Go layose 5 juta 250, go panggunge jaluk 1.750.000. Durung bayar kembangi iki bisa menumbuhkan kembang dalam waktu 1 malam, Bu. Ini anak bayarannya dewa, grup rebane ya bayaran, anak backgroundnya juga benere, iki ya juga biayane anak dewek gawe benere nanti lebih kang 1 juta lebih Pak. Terus oh ya konsumsi senek kudu persiapan, tapi direwangi barang sekang muslimat dan fatayat. Oh ya sound sistemnya jaluk 7 juta 250. Dan ngakin nemen kan iso kan udah mumpuni, jadi sound sistemnya kudu sing apik. Dan 7 juta 550. Terus maning durung apa maning gue? Oh kursine juga nyewa. Oh si Cima nih amplopnya mumpuni durung iku. Nah itu termasuk ngobrol duniawi, dan itu tidak boleh di dalam masjid. Maka kita orang-orang yang memakmurkan masjid kudu paham bagaimana adab dan tata krama kita. Maaf ya, gambarannya begini, manjing maring kakus maring kamar mandi bayana adab B apa maning tempat ibadah. Kok sampai gue perkara duniawi, sampai gue perkara otos-otosan pada gelut pada tukaran. Iki kepime arane masjid Bu. Maka yang arane tokoh, arane sing enom kudu ngormati sing tua pun kudu ngayangi sing enom. Supaya apa? Makmur masjid. Saya bukan orang sini, tapi saya ingin menyampaikan hak di sini. Peringatan Rojabiyah, tandanya kita pun diingatkan. Kanjeng Nabi diperjalankan dari Masjidil Aqsa Palestina ke Masjidil ulangi. Masjid apa jadi lupanya? Jadi Masjid Nurul Huda kepingin cerita nih Pak Edi. Ini lagi cerita Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ngomong penjenengan milu mikir Bu, ya Allah. Khawatirnya mikir dewekan. Aku kon direwangi nek mumpuni montong-montong dewekan sampai ora melu ngerewangi aku. Aku mumet Bu. Berarti kita dianjurkan untuk diri memakmurkan masjid. Yang pertama,
haram hukumnya ngobrol-ngobrol perkara duniawi di dalam masjid, bahkan sampai ibadah pun tidak diterima sampai 40. Ya Allah, na'udzubillah ini. Yang kedua, masih di dalam kitab Azkarun Nawil, sapa wonge manjing maring masjid kok ternyata nang jero masjid sampai nyanyi-nyanyi, nembang-nembang, bersuara babagan duniawi, maka maaf, mulutnya disobek-sobek tenggus ya Allah. Contoh, nek masjid kan paling go sholawatan, go marhabanan, go puji-pujian. Nek lebar azan kena puji-pujian buatan bang? Konten, konten. Nah, iku boleh karena dalam rangka sepindah doa yang mustajabah antara azan sampai iqomah. Monggo sholawatan sing apik-apik, puji-pujian sing apik-apik. Tapi non sewu punten sampai nang masjid kok nembang-nembang perkara duniawi. Contoh nang masjid nembang mendung tanpa udan. Orang ngerti lanjutannya apa mau nenggel lagu sing lagi viral? Olah lato-lato. Begini ya, jangan sampai lato-lato masuk ke dalam masjid. Kalau non sewune di karena nengomai sampean bolehlah, karena lato-lato bocah-bocah dolanan. Untuk apa? Biar gak dolanan HP terus. Setetangga sementara sabar untuk mendengarkan suara tak-tek bocah dolanan lato-lato. Sepisan zaman saniki mboten percaya tanah kali Pak Kapolsek Indramayu kemarin tercatat 500 lebih siswi SMP dan SMA daftar nikah gasik nang KUA. Merdeka. Viral rame, bayangkan. Pantesan aku durung-durung payu rabi aku bu, durung-durung payu laki aku. Ya kepiman sing SMP lebih pinter. Kula bingung, nanti 17 tahun dari perawan kaplak. Gak apa-apa, cuma kita mengantisipasi bu. Ya kalau memang usianya sudah mencukupi, kita hidup di negara Indonesia, kita ikut peraturan di Indonesia. Wong tak kudu hati-hati teman bu, salah satu gara-gara HP saya bocah bisa searching Google tontonan apa benang YouTube anak. Mulai ibu-ibu boleh pegang HP tapi jangan sibuk selfie toh. Jenengan pada ngelakoni dua HP iku nggo ngontrol anak iku nang HP nonton apa bae dicek. Saiki gara-gara HP bocah janjian maring lokasi anu pariwisata sampai-sampai dolanane warna-warna ora konangan tiba-tiba belendung wetenge. Ya Allah ya Rahman, ini jangan sampai dimaklumi. Ini satu perkara yang harus kita telaah sareng-sareng. Sampai ini anak kejadian nang Jawa Timur, bocah umur 8 tahun sampai merusak martabat anak tetangga, bocah TK bu. Umur 8 tahun merjani bocah TK. Bayangkan, umur 8 tahun kok ngerti-ngertinya cara goreng lebok kena. Aku 17 tahun masih polos dan lugu begini besti. Sepisan maning anane masjid, TPQ, musola, madrasah sampai pesantren, mari kita jadikan tempat yang terbaik untuk membentuk generasi ingkang soleh-solehah. Maka sepina mali sing lagi pada dolanan lato-lato ya ora apa-apa lah. Tanggane, bapane, mamane, dulure aja nganti merasa terganggu. Anak mau ni lato-lato kena gue ngitung zikir malah tek subhanallah alhamdulillah kena gue ngitung zikir sekalian. Tapi mancing ngering masjid jangan sampai tuh lato-lato dibawa. Sementara kita kudu bisa mengingatkan anak-anak kita. Maka alhamdulillah masjid makmur, masyarakatnya subur. Tepuk tangan dulu dong buat jamiah Masjid Nurul Huda. Jam berapa? Jam 2. Jam loro waktu Indonesia Jaya Mulia. Oh, jadi nang Jaya Mulia itu jamnya mundur. Berarti Jaya Mulia pinter, tapi aku sih dipinteri. Tadi saya naik, alhamdulillah jam 2 lebih 20 menit dan ini sudah jam 4 kurang seperempat. Ya Allah. Ya iya naik sampai jam 5 berarti sholatnya 5:30.
Ya melasi nemen anggere zuhur ke asar nasar ke maghriben Bu. Ini memang panitia bilang kepada saya supaya naiknya lebih awal. Malah tadi niat awal itu saya naik jam 2, tapi ternyata miskomunikasi. Saya sampai sini jebule nembe dimulai. Ujarku wis kari munggah. Saya kira dari Kori terus sambutan panitia dan Pak Kuwu, ternyata malah baru dimulai. Tapi ya nggak apa-apa sih. Akhirnya saya jadi melu mirengke sambutannya Pak Panitia, sambutannya Pak Kuwu. Pak Kuwu begitu bijaksana sambutannya namung sadelat mawon. Tapi alhamdulillah semangat hari ini. Mungkin Pak Camat atau Pak Kapolsek, Pak Camat mungkin mau memberikan pidato sambutan untuk mengarahkan, ataupun mau dandani dalan sing bosok ya rata-rata. Bentar, kemarin saya pernah kepanggil salah satu gubernur di Sumatera, gubernur Lampung malah. Saya kepanggil sama Riau. Kalau kepanggil sama gubernur Riau, dan ternyata memang ada masyarakat yang mengeluhkan jalan rusak. Gubernur itu punya wewenang yang banyak, tapi malah gubernur dimintai untuk dandani jalan. Pak Gubernur bilang, ternyata setelah dicek jalan yang dimaksud oleh masyarakat trans dari Jawa di daerah Riau sana, jalannya adalah milik perusahaan PT Sawit. Akhirnya Pak Gubernur itu mengutus kepada Pak Bupati untuk segera menjadikan jalan PT jadi jalan kabupaten supaya bisa ditangani dengan cepat. Maka hari ini mungkin Pak Camat mau memberikan sambutan, masih ada waktu 1/4 jam untuk mendengarkan sambutan dan pengarahan apapun silakan supaya masyarakat mampu melaksanakan ibadah dengan baik, tentunya di bulan Rajab dan bermuamalah. Oh ya, tepuk tangan nih orang apa ya Allah. Sing keprok bisa mangkat kaji kabeh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Panjenengan anu pingin mangkat haji? Pingin mangkat haji? Udah daftar apa belum? Ya Allah, bingung gimana iki masyarakat ya Pak Camat, pingin daftar haji tapi pingin lu ngaji tapi durung daftar. Dan gagean daftar kaji, sing penting diniati Bu. Arane Pak saking Kementerian Agama, kemudian dari tanah Saudi Arabia sudah menjelaskan saya kekuatannya ditambah, tidak ada batasan umur, maka silahkan kalian daftar haji dingin supaya kangge nek orang daftar gasi Bu maka kapan mangkat. Ayo sing semangat jadi duyuf Rahman al mubarakan tamu nih Gusti Allah. Moga-moga kita semua dipun tetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane, hari sehat panjang yuswa, bisa sing manfaat sing barokah, diberikan duri yang soleh solehah, keluarga yang ahli ibadah, keluarga masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama Pak Camat, terima kasih hadirnya beserta forum komunikasi pimpinan Kecamatan Koya. Bapak, kalau balok 2 apa ya Pak? Bukan AKP ya? Balok 2 apa ya Pak? Itu Haji Rasita. Terima kasih Bapak Babinsa mewakili Koramil Kecamatan Kroya. Bapakku, terima kasih telah mendukung kami warga masyarakat Rehobot, alhamdulillah. Dan masyarakatnya kami harap walaupun heterogen tetap menjaga keguyup rukunan di dalam bermasyarakat. Dan saya harap jangan pulang terlebih dahulu. Yang pertama ada informasi penghitungan secara cepat quick count untuk sodako jariah panjenengan. Yang kedua ada pengumuman informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan pulang Bali, maka suaminya nikah lagi. Saya harap tetap niki kondusif mawon, masih jam 4:04. Panjenengan yang pertama akan mendengarkan sambutan, mungkin kalau diberi waktu Pak Camat, kemudian ada pimpinan doa yang nanti akan dipimpin langsung diimami oleh Bapak Kiai. Doa harus diimami dari Romo Kiai Masyayikh kita, tokoh ulama di sini. Yang pertama, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah nanti doa usai, panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Saya setuju Nabi pangapunten atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Pak Kiai dan mungkin sambutan dari Pak Camat Sumaga. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Pak Camat pinter, sebelum saya pulang saya langsung disuruh duduk di sini dulu, makanya langsung naik ke panggung. Semoga Pak Camat, Bapak Camat Kroya untuk memberikan pidato sambutan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Mohon dampingi saya. Enggak apa-apa. Silaturahim mendengar selawasi. Oh gitu, mangga. Mangga. Mohon maaf Ibu. Ini kepada para jamaah yang hadir pada sore hari ini. Terus terang aja, sebelum kita nyambut, melihat Al-Ustadzah Mumpun ini seperti adik saya. Jadi bukan saya mengadang-adang, ini kenyataan. Apalagi tadi ceritanya masalah jalannya bosok. Tapi alhamdulillah ternyata kami atas nama Forkopincam Kecamatan Tua juga terima kasih banyak atas wasiatnya yang begitu menggugah dan membangun kolbu. Bukan jahar lagi, kolbu. Kalau jahar banyak berbohong, tapi kalau kolbu nggak bisa berbohong. Sebelah sini lagi. Apa mau duetnya nih kah? Sebenarnya begini Pak Camat, karena saya ini udah 2 hari belum pulang ke rumah Camat. Masya Allah. Iya, alhamdulillah jadi wali tuanan Gili. Betul. Saya mau tanya ke Pak Ibu Ustadzah, mau nanya sebentar aja. Ya boleh Pak Camat. Ibu Ustadzah tuh langsungnya tempuh nih. Saya langsungnya dari sini nggak langsung Bapak. Hari ini saya masih pindah ke Cirebon, ke Kaliwedi. Dari Cirebon besok pagi saya di Pangkah, Tegal, sorenya di Tarut, Tegal, malamnya di Margadana, Tegal. Alhamdulillah, laris manis Tanjung Kimpul Bapak. Barang manis dikumpul. Setunggal malih Setunggal malih Pak Camat. Untung. Gimana Tidak Pak Camat? jujur. Uang sudah tempundi. Oh ya, Bang Sule tanggene ngarsane Gusti Allah. Tetapi yang saya harap karena saya belum payu lagi jangan buru-buru pulang. Tapi saya doakan untuk Al-Ustadzah dan saya yakin nanti Lailatul Qadar akan datang. Iya Pak Camat. Tapi jangan lupa Iya Pak Camat. kalau nanti sudah ada pendamping. Oh ya, insya Allah saya undang Pak Camat. Jadi punten. Iya Pak Camat, siap. Saya suka begini dengan masyarakat Iya. supaya jangan tegang. Laras Pak Camat. Kita membentuk kata orang Indramayu itu meduluran Selawase. Fidunya wal Waduh, saya dikasih dalil juga ini. Terima kasih Pak Camat. Jadi sambil ini aja. Tadi saya ingin memberikan sesuatunya atau sepatah dua patah kata terhadap masyarakat bahwa kondisi pembangunan itu betul. Saya tidak menutup-tutupi kondisi bosok. Akan tetapi kita semua juga harus ingat kewajiban bayar pajak. Kalau seandainya masyarakat khususnya desa Jaya Mulia tidak bayar pajak, mau tidak mau pembangunan juga akan bosok terus. Jadi betul kata Al-Ustadzah Mumpun itu bahwa ini harus ada dorongan kita semua dari masyarakat. Laras. Jadi kalau jalan yang ini adalah jalan kabupaten, berarti APBD-nya adalah kabupaten. Kalau jalan masuk ke desa, pembangunannya berarti pakai dana desa. Akan tetapi dengan program 10 program Bupati Indramayu, Ibu Haja Nina Agustina Dai Bakhtiar SH MHCRA selalu ingin mewujudkan pembangunan yang merata untuk Kabupaten Indramayu bermartabat.
Sekali lagi untuk mewujudkan Indramayu bermartabat. Dapat pengangguran. Ibu, Iya, kalau Cilacap bercahaya. oh bercahaya. Iya, bukan Cilacap. Kalau bercahaya. bercahaya sudah jelas. Iya, Pak. Bunyinya begini. Punten ya, Iya, monggo, Pak. jangan ketawa ya. Iya, siap. Cuk, cuk. Bercahaya berarti ada hubungannya nur, cahaya. Sekarang kita bicaranya sinar. Siap, siap, Pak. Oke. Sinar keimananmu yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah. Gadis sepertimu pun yang aku dambakan. Tepuk tangannya. Terima kasih untuk cara singkat menghubungi ya. Siap, Pak Camat. Terima kasih ya. Jadi supaya kita lebih ingin hidup Ya, rasanya. terima kasih atas lagunya juga Pak Camat. Punya lagu lagi kan? Belum. Oh, saya nggak punya lagu tapi mungkin sholawatan kan. Masalah. Coba salah satunya sholawat gerakannya gimana tadi? Sholawatannya nggak ada. Enggak tadi Pak. gerakannya. Jadi saya terbawa gerakannya. Ustaz tadi. Tadi gimana? Jadi ya tadi sholawat itu ibu perlu ketahui banyak ya bumbunya. Ya, Pak Camat. Ada sholat Bada, sholat Maria, Sholat ada malam. sholat makhluk juga, itu ya semuanya banyak. Tinggal gimana kitanya aja untuk mengamalkan. Jadi saya sekarang. Ya, nggak apa-apa Pak Camat, nanti amplopnya dibagi dua. Oh dibagi alhamdulillah. Pak kapal saya lagi Ya, Pak Camat, amplopnya saya isinya, makasih. Pak. Ya, iya kalau goyang begitu saya tutup serang aja jadi Siap. gimana kodenya bisa begitu? Iya. Oh, ini kode Pak. Iya. Bukan ini rasa takdim saya Pak. Oh gitu. Pak Camat nggak bisa Iya. juga timbang. Tapi kalau kita bicara tadi masalah mainan anak-anak lato-lato, Siap. ini saya informasikan kepada Bapak Ibu yang punya suami sudah tua, tolong dijaga. Jangan main lato-lato. Betul. Karena sekarang ini sering terjadi orang tua yang sudah loyo itu akan diambil untuk dibuat lato. Ya kata ustazah, tak 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 Allah, tak 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 subhanallah, tak 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 alhamdulillah, tak 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 Allah Akbar. Itu salah satu daripada alat tadi itu akan dilakukan. Jadi sekali lagi seluruh masyarakat mohon tepuk tangannya. Mari kita wujudkan 10 program IMPAT ini demi pembangunan yang ada di Kabupaten Indramayu dengan mewujudkan Indramayu bermartabat. Tepuk tangan. Itu moto atau kampanye Pak? Bukan, karena ini adalah visi misi daripada Terima kasih itu. Pak Camat. Saya bukan warga Indramayu jadi perlu bertanya begitu. Tapi sama aja, saya juga bukan. Saya dari Papua. Alhamdulillah. Bingung kan? Saya dari Papua. Timika apa mimika Bapak? Wamena yang pakai koteka. Subhanallah. Ini bawa gading gajah di sini Bapak. Oh, bukan gajah lagi, mani gajah juga saya bawa. Iya Bapak, terima kasih. Jangan dimasukkan ke hati. Oh enggak Bapak, saya senang guyonan diledek balik cara saya. Luar biasa. Iya, terima kasih Pak. Punten yang terakhir, saya terus terang aja kalau lihat yang asli sama fotonya, Oh ya jelas jauh beda Bapak. enggak sama. Saya nggak bicara masalah beda, sama kok ya itu. Oh, betul. Nah ini saya mau nanya, Ya, mumpuni hendak yayati itu Ya. gimana maksudnya? Apakah salah kepanjangan dia, kebanyakan dia atau gimana? lihat itu memang begitu Pak. Iya. Mumpuni handaya yakti. Saya nomor 3 dari 50 saudara. Mumpuni artinya orang yang mampu. Handaya yakti adalah kabar yang nyata. Jadi mumpuni handaya yakti orang yang mampu membawa kabar yang nyata. Begitu Pak. Alhamdulillah, syukron. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan dengan senda guru ini akan menyambung penyampaian kami untuk masyarakat Terima khususnya kasih. Desa Jaya Mulia. Jadi solusinya buat jalan rusak itu apa Pak? Wah. Jadi terpancing juga kan ya, terpancing juga ini. Katanya Solusinya adalah insya Allah
tahun sekarang jalan yang bosok-bosok di wilayah Kecamatan Kroya akan hilang semua bosoknya, menjadi jalan yang bagus penuh dengan anggaran dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah. Siap, ditepati janji-janji ditepati, jadi camat jangan camat. Al-Ustadzah Mumpuni mengatakan janji bupati harus tepati, jadi camat jangan camat comot. Ternyata kita semua yang hadir di sini titelnya camat. Camat. Betul. Jadi menghindari kondisi camat-camat itu kita harus ingat calon. Iya, terima kasih. Betul kan? Tapi itu realisasi jalan ambus itu kapan kalau bosoknya hilang? Nah, realisasinya nanti program-program untuk desa juga ada kalimat namanya Musrembang Des, Musrembang Kecamatan Kabupaten. Semua yang ada di desa-desa sekecamatan ini akan masuk pada bunga anggaran tersebut. Terima kasih Pak Camat. Insya Allah tidak cuma janji, sampaikan kepada yang Amin, insya Allah. berhati. Berikan kami semua pemerintah Bupati, berikan kesehatan, insya Allah. Amin, insya Allah. Kita akan berikan suatu manfaat Amin, untuk ya masyarakat. Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Cukup satu kali kehilangan tongkat. Cukup satu kali kehilangan tongkat. Jangan kehilangan tongkat yang lain mati Bang. Kalau harus ada tongkat tahu kan? Ya tahu Pak. Tahu bentuknya? Anu cagak. Tekan Pak, tekan. Pak aku nggak boleh tekan. Ya, yang penting kata sekian lagu tuh cukup satu kali kehilangan tongkat, jangan sampai kedua kali. Mari kita wal asri untuk membenahi pembangunan yang ada di wilayah kita ini dengan dibangun innamal a'malu binniyat, dengan membangun nilai ibadah. Insya Allah kita semua akan diberikan suatu kemudahan, kesuksesan untuk Indramayu bermartabat. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Camat. Kelihatannya saya tuh jadi bingung ya, mau geser bukan mukrim, jauh lagi disangka sombong, lewat dari sini disangka Nggak sopan. nggak sopan, dari belakang khawatir SMS, jadi bingung saya. Gak apa-apa Pak Camat, walaupun dekat, panjenengan saya anggap dan kami anggap sebagai orang tua. Amin. Tenang saja Pak Camat, walaupun dekat seganteng-gantengnya Pak Camat, saya nggak mau jadi yang kedua ya, sorry. Betul, perlu diketahui ini makna yang luas sekali dari Al-Ustadzah Mumpuni ini. Betul, cukup satu. Iya. Jangan-jangan, Gimana Pak Camat? ya jangan-jangan Oh saya jomblo tahan banteng Pak Camat. Saya ini karena 27 tahun puasanya kuat insya Allah. Sudah tahu Pak Camat, saya nggak ya, ngelirik pun biasa aja Pak Camat. Tapi Bu Mumpuni ini lahir tahun berapa? Saya tahun 95 Pak Camat. Saya 96. Ya. Oh iya, memang dari alisnya masih 17 tahun. Betul, Nah, dari pipinya 27 tahun, dari jantungnya masih nguring-nguring. tapi kalau aku 18 tahun. Enggak, tadi tuh datang-datang Pak Kapolsek, jangan marah lagi, jangan. Gimana asal usulnya sama Pak Kapolsek tuh? Ada kenangan dulunya gitu, gimana? Saya nggak bilang marah, jangan marah, tapi alhamdulillah ketemu lagi kita orang kemit sini Oh, kuning. gitu. Udah pamit ketemu mana? Oh gitu. Oh, pernah ketemu? Pernah ketemu, saya sudah juga diajari tim berangkat Pak Camat. Terus lama kan? Enggak Pak, cuma sekilas saja diajari tim berangkat Pak Camat. Masya Allah, kenapa ibu ngelakuin? Oh, karena Pak Camat waktu itu nggak hadir, saya tahu sedang corona. Nanti dulu. Iya Pak. Saya selalu hadir di mana-mana. Iya. Kalau corona beda lagi. Memang itu menjadi satu aturan pemerintah. Kita harus ada jaga jarak dan harus keluar dari. Sudah saya sampaikan Pak Camat pilih, mumpung ada Pak Camat hadir,
di Pulau Sari. Pulau Sari sebelah mana ya Bu? Iya sebelah sana. Tahun pas lagi musim pandemi corona. Kami manajemen tidak pernah mengiyakan kalau masyarakat ataupun panitia belum mendapatkan izin dari forum komunikasi pimpinan kecamatan. Panitia di Pulau Sari waktu itu meyakinkan kepada saya sudah mendapatkan izin dari forum komunikasi, tentunya Pak Camat Kapolsek Daramil bilangnya seperti itu. Dan ternyata setelah sampai di sini kita musyawarah, ternyata panitianya baru mengaku dapat izin hanya dari KUU dan KUU-nya telah meninggal dunia. Sehingga di situ gantung masyarakat dan tidak mendapatkan izin. Maka kemudian kaburlah Pak Kapolsek, Pak Haji Rasita memberikan pirsa bahwa ternyata masyarakat belum dapat izin. Saya langsung nantang sama Pak Rasita. Oke, saya pulang hari ini. Gak usah amplop-amplopan, gak usah ceramah-ceramah, langsung pulang. Begitu. Saya dengarnya sedih, mau menangis. Ya Pak, itu sudah resiko kami, tidak hanya di Pulau Sari, kemudian di Semarang juga terjadi di Ciamis. Itu sudah resiko kami, masyarakat. Yang terpenting panitianya Pak. Panitianya jangan sampai, makanya ki orang Indramayu orangnya kan jujur-jujur Pak. Jangan sampai cuma jahar berbohong, tapi harus dari kolbu, dari hati. Begitu tadi dalilnya Pak Camat. Maka di pandemi corona 2 tahun saya tidak pernah memaksa panitia untuk membuat izin palsu. Kalau masyarakat ataupun dari Forkompinjam tidak mengizinkan, saya tidak mungkin berangkat. Terima kasih. Iya Pak. Saya bela. Oke, makasih. Ibu Astaga tidak salah. Tidak salah, tidak. Tidak salah. Oke. Yang salah adalah panitia tidak dibangun satu koordinasi dengan Forkompinjam. Mohon dimaafkan. Ya, ikhlas semuanya pasti. Kami pun pengajian tidak pernah menyudutkan apalagi menyalahkan. Bukan prinsip saya, walaupun ada kesalahan tidak saling menyalahkan, tapi kita cari solusi sesarengan, tentunya dengan pikiran yang bersih, yang adem, sesuai dengan Indramayu bermartabat tadi. Amin, amin ya Allah. Oh, Masya Allah, begitu sendunya kalimatnya minta. Jadi selesai lagi karena ingat setengah 5 ya Pak. waktu sudah setengah 6. Sudah setengah 6, jadi sebentar lagi nanti mau maghrib. Itu aja penyampaian dari kami. Ya. Tolong dukungan dari masyarakat untuk bisa mewujudkan pembangunan yang merata lagi, khususnya di Kecamatan Broyo. Tanpa peran serta dukungan masyarakat, kita pemerintah tidak punya arti apa-apa. Satu, sadarlah membayar pajak, karena dengan pajak maka pembangunan itu akan terasa dan terhilang jalan bosok tersebut. Terima kasih, mohon dimaafkan ya. Awal belum salam, akhir belum salam. Saya kembali, ilahi anta maksudi wa ridhaka maqudi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya kembalikan kepadamu kalau semua awqat sumangga.